Halo, selamat pagi brothers. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 9 April 2021. Saham mentari ada sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan mulai update pada hari ini dari Key Performance Index. ISG dan Q45 pada perdagangan Kamis ini ditutup menguat. Hal ini didukung sentimen positif seperti stabilnya US Treasury yang saat ini di bawah level 1,7, penguatan nilai tukar rupiah, turunnya Indonesia 10-year, dan penguatan harga komoditas menopang pergerakan ISG kemarin. Hari ini pelaku pasar akan mencermati data consumer confidence di bulan Maret yang diprediksi meningkat menjelang puasa dan lebaran 2021. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup mayoritas menguat dipimpin oleh Nasdaq yang ditutup di atas 1%. Federal Reserve berkomitmen mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif hingga tercapai kondisi maksimum employment dan inflasi yang stabil. Hal ini membuat Treasury yield stabil di bawah 1,7. Indeks Edo pada Kamis menguat tipis 0,14%, indeks VIX kembali turun 1% dan semakin jauh di bawah level 20. Hal ini berarti kekhawatiran dan fluktuasi pasar global tetap stabil, sehingga membuka peluang penguatan pada pasar saham. Indeks DXY melemah 0,43%, hal ini berarti dolar cenderung melemah terhadap mayoritas 7 mata uang utama, dan ini berdampak positif ke pergerakan rupiah kita pada hari ini. Next, bursa saham ASEAN dan regional bergerak variatif, penguatan dipimpin oleh Hang Seng yang naik di atas 1%, pelaku pasar di Cina masih mempertimbangkan data ekonomi semakin tumbuh kuat, karena hal ini dapat menyebabkan kemungkinan pengetatan kebijakan bank sentral di sana dan mempengaruhi pergerakan pasar saham. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD ADR menguat pada Kamis dan kembali ke atas level psikologis 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita turun hampir 1%, cukup stabil di bawah 6,7. Dan US 10-year mengalami pelemahan cukup signifikan kemarin, semakin rendah di bawah level 1,7. Pelemahan yield Indonesia 10-year ini membuka peluang rupiah dan market saham kita kembali menguat. G3 currency mayoritas mengalami penguatan, hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Next, selanjutnya update hard and soft commodity. Komoditas metal semalam kembali menguat dipimpin oleh komoditas nikel yang naik di atas 1%. Hal ini tentunya dapat memberikan sentimen positif pada pergerakan saham nikel pada hari ini. Sementara itu batubara terkontraksi sehingga berpotensi sedikit menahan laju saham batubara pada hari ini. Sementara oil WTI dan Brent juga bergerak variatif. Brent menguat tipis akibat masih terdapat kekhawatiran dan melemahnya demand yang rendah di tengah pandemi COVID-19. Next, selanjutnya update dari tim Equity Research. Dari global, FOMC mengumumkan minutes meeting yang dirilis 7 April waktu setempat yang berisi rencana pembelian obligasi senilai 120 miliar US dollar sebulan. Hal ini bakal memberikan dukungan substansial bagi perekonomian yang memiliki tujuan ganda yakni lapangan kerja penuh dan target inflasi 2%. Sehingga para pembuat kebijakan The Fed telah bersepakat untuk menjaga tingkat suku bunga mendekati 0 dan terus membeli obligasi setiap bulan setidaknya 120 miliar US dollar. Selanjutnya update dari Smartfren. Friend memprediksi traffic layanan data ini naik 23% pada periode Lebaran 2021. Prediksi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 20%. Kenaikan traffic ini ditopang penggunaan layanan multimedia dan media sosial yakni streaming video, YouTube, Instagram, Facebook, serta gaming. Terlebih dengan kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik sehingga akan lebih fokus di rumah dan berselancar di dunia maya. Selanjutnya, update dari emiten. Ada Lippo Karawaci, LPKR berhasil membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 1,31 triliun rupiah atau bertumbuh 86% secara year on year. Pada kuartal pertama 2021 dibandingkan kuartal pertama 2020 ini sebesar 703 miliar rupiah. Hal ini didorong oleh penjualan klaster perumahan segmen kelas menengah yang berkontribusi sebesar 63% dari total penjualan yakni Cendana Icon di Lippo Village. Next, selanjutnya update dari Waskita Karya. Waskita mengincar perolehan kontrak dari pasar luar negeri ini sebesar 71 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan yang terdiri dari Asia Tenggara dan Selatan. Ini sebesar 34 triliun rupiah. Timur Tengah sebesar 20 triliun rupiah dan Afrika sebesar 17 triliun rupiah. Untuk detailnya, Bradet bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Next, update trading ideas pada hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas, menguji dua resisten kuat yaitu resisten 6080 dan 6116. ISG diprediksi bergerak di rentang 5928 sampai 6116. Selanjutnya ada saham yang menarik secara teknikal, ada Inco rekomendasi trading buy, trading range di area 4590 sampai 4960. Volume transaksi kemarin meningkat, indikator MACD positif menguat, stokastik overbought dan indikator RSI overbought. Next, ada MAPI trading buy berpotensi membentuk double bottom. Trading range di area 2100 sampai 2250. Indikator MACD positif menguat, stokastik netral menguat, dan RSI overbought. WIM trading buy, trading range di area 920 sampai 1045. Indikator MACD positif golden cross, stokastik netral menguat, dan RSI overbought.
Next, Astra sell trading range di area 5.250 sampai 5.400, volume transaksi meningkat, MACD negatif menguat, stokastik netral, dan RSI toward oversold. Lalu selanjutnya Asus ini sell trading range di area 1.475 sampai 1.585, volume transaksi kemarin meningkat di atas rata-rata, indikatornya masih di positif, lalu indikator stokastiknya dead cross dan RSI-nya netral melemah. Next, selanjutnya untuk stock pick hari ini, di sini ada rekomendasi trend trade, yaitu rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position dalam waktu 30 hari, dan jika rekan-rekan menemukan tanda bintang, berarti itu rekomendasi baru, dan call price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan. Trend trade, di sini ada kami mempertahankan Indofood, SMGR, dan Pegas. Lalu untuk swing trade, ini rekomendasi dengan tentang hold position kurang lebih 3-10 hari, ada Astra, ICBP, dan WSPB, rekomendasinya sell. Selanjutnya ada rekomendasi day trade, 15 saham. 9 saham rekomendasi buy, diantaranya Inco, MAPI, WIM, Cetra, dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya Astra, Tower, MTDL, ITMG, dan PTBA. Baik, demikian ulasan sama mentari pada pagi hari ini. Terima kasih. Happy trading, traders.